saya Nurmal Sari dengan NIM C0123-059 dari kelas Manajemen B 2023, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menampilkan video terkait dampak perkembangan iptek dengan narasumber saya, Bapak Sabri Maulana, SPDI MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cempalagian. Baik Pak, saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, bisakah Bapak menjelaskan pengertian dari iptek itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan iptek dari berbagai macam sumber yang kita baca dan kita ketahui selama ini. Salah satu sumber menyebutkan bahwa iptek adalah merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek itu berisi sumber informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan atau wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang teknologi yang berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Sehingga singkatnya bahwa iptek itulah ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyangkut dengan bidang teknologi itu sendiri. Itu saya kira yang secara sederhana. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan teknologi sekarang? Perkembangan teknologi sekarang ini didasarkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, luar biasa perkembangannya. Perkembangan teknologi di bidang transportasi, di bidang komunikasi, di bidang teknologi dalam berbagai macam sumber, itu semua kita lihat hari ini luar biasa perkembangannya. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini semakin mempermudah dan semakin mendekatkan yang jauh menjadi dekat, yang kadang susah dikerjakan menjadi mudah akibat daripada kemajuan teknologi. Yang jelas bahwa perkembangan teknologi dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu itu terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia itu sendiri. Itu jawaban saya. Baik, untuk pertanyaan kedua, teknologi apa saja yang Anda gunakan di tempat kerja Anda? Sebutkan. Terkait dengan teknologi yang saya digunakan di ruang saya ini, tentu ada komputer, satu buku komputer, kemudian ada handphone yang saya punya, smartphone, kemudian teknologi pendingin ruangan berupa AC, bukan lagi kipas angin, tapi ada AC. Kemudian ini untuk menunjukkan waktu, sudah ada jam dinding yang ada di sini. Selain itu di lingkungan sekolah secara keseluruhan, di sini banyak alat-alat teknologi yang kami punya, termasuk di dalamnya itu ada sumber informasi yang kami gunakan dalam bentuk digital dan berbagai macam teknologi yang lain. Itu yang ada di kami. Ini di sini sampai banyak. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga dan terakhir, iptek memiliki dampak positif dan negatif. Bisakah Anda menjelaskan terkait hal itu?
terkait dengan dampak negatif dan positif dalam penggunaan iptek bagi kehidupan. Memang ada di antaranya yang harus kita perhatikan terkait dengan dampak negatif perkembangan iptek bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bisa dampak negatifnya itu manusia akan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Misalnya teknologi smartphone atau handphone atau gadget, ya. Ini sangat jelas sekali dalam kehidupan kita ketika kita beraktivitas tanpa ada alat komunikasi handphone hari ini, kita akan ketertinggalan dan akan memperlambat proses kegiatan kita yang lakukan. Walaupun negatifnya itu kita akan ketergantungan, selamanya akan kita tunggu apa informasi yang ada di handphone kita, apa yang informasi yang kita dapat di smartphone kita, Pak, kita mau melihat informasi-informasi yang lain. Jadi ada ketergantungan. Yang kedua, salah satu dampak negatif perkembangan iptek melalui kehidupan kita itu kita akan kecanduan dengan media sosial. Banyak waktu kita gunakan hanya untuk bermedia sosial. Jadi kita kecanduan bermain media sosial itu. Jadi seseorang akan selalu merasa kekurangan, kesepian tanpa bermedia sosial. Yang ketiga, salah satu daripada dampak negatif perkembangan iptek ini adalah munculnya sifat konsumerisme. Itu akibat daripada di dalam beraktivitas kita lagi tidak ada kepedulian, muncul kesenggangan sosial, bahkan mungkin juga saling memanfaatkan hal yang negatif. Juga yang selanjutnya dampak negatif itu adalah pola interaksi dalam masyarakat itu berubah. Pergaulan di antara orang tua terhadap anak, perhatian orang tua terhadap anak, komunikasi orang tua terhadap anak itu akan selalu berubah, karena di situ prinsip dasarnya akan ada kesibukan, ada aktivitas yang membuat kita tidak saling menyapa, sehingga pola interaksi dalam masyarakat itu berubah pasti. Kita juga mungkin tidak semudah itu saling mengunjungi misalnya, karena kita sudah melakukan komunikasi melalui handphone misalnya, kita tidak berkunjung lagi, tidak bersilaturahmi lagi. Selanjutnya pula bahwa salah satu dampak negatifnya adalah itu budaya asli daerah atau budaya lokal itu akan tergerus, bahkan tidak dikenal lagi. Semisal kita masing-masing dalam sebuah kelompok masyarakat sibuk dengan penggunaan handphone ini, jelas banyak budaya-budaya yang terabaikan, tidak dilaksanakan lagi karena diakibatkan pengaruh-pengaruh informasi yang didapatkan di dalam teknologi berupa smartphone atau handphone tersebut. Itu dari segi negatifnya. Tetapi itu pula bahwa ada dampak positifnya. Dampak positifnya yang kita bisa lihat salah satunya adalah bahwa itu akan terjadi penguatan nilai dan sikap berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Jadi positifnya bisa mungkin perkembangan ekonomi masyarakat semakin tinggi, terjadinya kemajuan industrialisasi di semua kegiatan, kemudian mungkin bisa positifnya karena akan masyarakat lebih mudah berinteraksi, berkomunikasi, yang dulunya jauh, yang dulunya tidak dikenal semakin dikenal, melalui informasi yang didapatkan
semisal para pedagang lebih mudah berkomunikasi untuk menjual barang-barangnya, semacam ya, menjual online misalnya. Kemudian dari sisi masyarakat semakin terbuka menerima budaya-budaya lokal dan budaya-budaya yang bersifat saling menguatkan di antara kita di negara Indonesia yang tercinta ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Itulah tadi podcast yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.